Kemana Gus Wapi kok lama tidak kelihatan, Gus? Tuh beneran ini ya? Jadi bener nih. Iya. Oh, ya bener lah. Gimana? Lah, bukannya kemarin terakhir kita debat itu kamu nyari lafar robahu gak ketemu? Iya makanya. Iya ya. Kata dasarnya kan Des. Kau jangan kayak di dalam goa, jangan. Open cam kau, ya. Open cam dulu kah? Oke. sebentar lagi sampai, sebentar lagi. Buka aja kau mau kemana? Mau kemana kau? Enggak, sebentar lagi sampai. Sampai kemana? Ke neraka. Loh, Aduh. sebentar lagi sampai. Ya, Tuh, cuma naik kau sebentar udah- aja, cuman Udah tahu kau di jalan minta naik pula kau. bukan, enggak. Saya cuma mengkonfirmasi saja kapan diatur jadwal diskusinya ini. Soalnya Gus Wapi ini kan sudah lama melarikan diri dari saya. Kapan? Dari saya colon des. Sebelum kau framing kayak gitu, sebaiknya kau cari dulu kata robbihi itu di mana gitu. Kata robbahu itu di mana gitu. Baca aja kau kagak bisa framing Ustadz Wapi pula. Kan sudah ada videonya bahwasanya kata dasarnya itu kan Rob, dan Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Iya. Oke, kita bahas itu gimana? Sebentar. Aduh. Ini sekitar 3 menit lagi saya sampai nih. 3 menit. Kemana? Kau mau kemana? Mau nyamar pula? Mau ambil takjil makan Ya. gitu? Jangan kau Jangan ini fitnah terus tuh. Jangan fitnah. Mentang-mentang dalam agama Islam dibolehkan berdusta, jangan kalian langsung mempraktekkan. nggak apa-apa, Des. Ya, kan cuma 3 hal. Beda dengan Kristen kan dalam segala hal toh. Tidak ada tulisan begitu. Sebentar. Ini saya 3 menit lagi kan saya sampai. Saya nanti open cam. Nanti kita ngobrol santai nih. Sambil besok-besok kita atur jadwalnya. Tadi saya dengar ada satu statement dari Yusuf PI mengatakan begini. Saya ini hadir untuk menanggapi Edis TV, menanggapi... Wah, iya dong. Kau itu kan perusuh, pasti tanggapi gitu. Coba kau normal aja hidup kau, kan kayak gitu. Nggak mungkin kau kabur sampai Amerika, kan gitu. Kacau juga kau ini, gimana sih mikirnya? Kalau saya tidak mengalami persekusi, saya tidak mengalami yang namanya kalian main geruduk-geruduk, saya tidak mungkin saya kemana-mana. Saya di rumah saja, lebih enak di rumah gitu. Nih saya mau sampai nih bentar lagi nih, sampai ya. Aduh, ini suruh baca dulu, aja dulu Tata. Siapa tahu ketemu kata robahu gitu. Iya, sampai kiamat tuh baca, mungkin ketemu kata robahu nanti. Ada yang kata robahu itu. Tapi anehnya banyak kali yang banggain dia. Aduh. Berarti ke apa IQ-nya ya di bawah Edis semua. Dibilang saya kabur, yang unfollow saya itu kamu. Bukan, itu karena banyaknya akun-akun palsu, Gus. Jadi karena begitu banyak sekali unfollow saya unfollow juga lah. Emangnya gue butuh sama lo? Bukan masalah itu. Kan masalahnya ada banyak sekali akun-akun atas nama Edis TV. Jadi
biar bisa membedakan, akhirnya saya follow satu orang saja. Itu hanya masalah itu, bukan masalah yang lain-lain. Baik, akhirnya kita nggak bisa PK. Kalau kamu nggak follow saya, kita nggak bisa PK kan? Udah takut dia sengaja dia tutup itu Ustadz. PK itu sengaja dia tutup karena dia udah ketakutan masalahnya. Iya. Iya kalau PK Nggak mau diundang dia. Baik. Jadi mau bahas apa ini? Iya, kalau sama Ustadz Wafi ini. Begini, kalau sama Gus antum Wafi. itu tema apa saja jadi kalau saya Riz. Gini Gus Wafi, sebenarnya kan tema yang paling inti atau vital dalam Islam dan Kristen itu kan gini. Kenapa kalian mempertuhan manusia? Kan gitu. Dari dulu itu. Tuh, katanya disuruh bahas itu kan. Nggak kelar-kelar itu dari dulu dia. Masalahnya gini, Yusuf PI khusus di hadapan saya, dia ngaku bahwa Muhammad itu Rob. Iya, bukan untuk Kristen yang lain, bukan Iya. untuk Muslim ya, hanya untuk khusus kau. Makanya kan udah ku analogikan sama Kristen yang lain. Kenapa sama khusus Edis? Edis itu bak anak-anak yang minta coklat, kan gitu. Kalau Tapi coklatnya belum ku kasih, tetap anak itu akan merengek. Kayak gitulah kau, kan gitu. Tapi intinya apapun alasannya, Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Lalu permasalahannya di mana? Kenapa kalian mempermasalahkan bahwa Yesus Rob kami? Nah, Gus Wafi pun itu sudah mengakui dalam videonya. Menurut surat Yusuf ayat yang ke-27 Ada Riz. ada. Oke, sekarang saya tanya aja lah, biar jangan saya yang cerita. Saya tanya dulu, saya konfirmasi. Gus Wafi, benar tidak Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob dalam agama Islam? Gak bisa. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Mana? Saya bilang bisa mana? Kata lafaz Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Menurut Al-Quran? Bisa. Dengan syarat Bisa. Oke, bisa Kamu tahu idofah diidofahkan. nggak? Idofah itu kan kata pengikutnya. Iya. Beda, jelaskan. Idofah itu apa? Ustadz Idopa itu kata pengikutnya. Baik, silakan. Apa idofah itu? Aduh. Idofah itu kalau dalam bahasa Arab itu susunan antara mudof dengan mudof ilaih. Dalilnya Bahasa Indonesianya apa itu? Nggak ngerti dia Ustadz Wafi yang kayak gitu. Nggak ngerti mudof ilahi. Bilang aja kata yang disandarkan beres baru ngerti Iya, dia. makanya saya bilang tadi pengikutnya. Kepada siapa? Apa pengikutnya nggak jelas kali. Kau dis. Kalau pengikutnya jatuhnya nanti ada 4 di sana tauhid atau badal. Begitu nanti. Baik, sekarang gini. Oke, coba Yusuf bisa nggak saya ngobrol dulu sama Gus Wafi? Nah ya udah, aku mute dulu silakan. Baik, begini Gus Wafi. Ini penting nih. Kata Rob di dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, betul atau salah? Kalau didofakan ya. Oke, betul. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Karena ada idofahnya, ada susunan mudof dan mudof ilaihnya. Oke. Yusuf menyebut seorang manusia atau pemilik rumah di mana dia tinggal sebagai Robnya, betul? Dia menyapanya dengan kata raja itu, Robi. raja yang apa ya? Yang mengadopsi dia. Oke. Kalau dalam tafsir-tafsir dikatakan dia sebagai Al-Aziz, betul ya? Ya, Suaminya Zulaikha. Zulaikha. Ya, Zulaikha begitu ya. Nah, dia panggil itu dengan kata-kata Robbihi, kata dia. Sedangkan Allah juga adalah Rob dia juga, Robbi juga, betul? Ya. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Sebelum saya menjawab berapa robnya Nabi Yusuf, kata rob itu asal kata dari apa, Dis? Nah, sebelum kita ke situ, Gus Wafi, makanya saya mau tanya dulu. Jangan tertawa, tidak ada yang dulu. Ya, kita Gus Wafi, ngaji dari lafadznya ya. Kata rob itu berasal dari kata apa? Arbab. Arbaban. Itu jamaknya. Kata rob Ya. awalnya sebelum jadi lafal robbun itu asal katanya apa?
Apa? Silakan, jelaskan. Ya coba silakan ajarkan. Jangan tertawa, tidak ada yang lucu. Gimana? Jadi begini Mas Edis. Jadi ya, Rabbun itu dalam bahasa Arab itu adalah lafal yang mustarak. Kan ada tasdidnya kan? Oke. Ketika ada tasdid, itu menunjukkan awalnya ada dua kata yang dijadikan satu. Dalilnya di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik, awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatinid gimlaka mithli sufafi. Nah, menjadi Rabbun. Nah, berarti jamaknya arbab. Ya, wala itu di surah Ali Imran ada itu. Kata arbab itu pernah disebutkan dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai arbaba Tuhan. Wah, itu terbantah itu dengan itu. Statement kamu dengan surah Al-Imran sudah terbantah. Nah, padahal bukan itu yang saya tanya. Ya, kata Rabbun karena lafalnya mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu. Nah, bisa bermakna Tuhan ketika lafalnya sendirian. Atau bisa bermakna Tuhan ketika diidofakan dengan sesuatu kepemilikan dunia. Misalnya, inna solati wa mamati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbun dikaitkan dengan al-alamin, berarti Tuhannya semesta alam, bermana Tuhan. Tapi ketika lafal Rabbun dikaitkan kemudian dengan lafal yang menunjukkan kepemilikan barang, rumah, raja, karpet, pintu, maka Rabbun berarti zu. Zu artinya pemilik, Rabbul mal, pemilik uang, Rabbud dar, pemilik rumah. Begitu. Oke, jadi Muhammad Rabb juga nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan Rob. Rob apa nanti? Kalau di bahasa Arab kan apa berarti? Nabi Muhammad itu Rob apa? Kan harus ada idofahnya itu. Jadi Rob apa? Dia bukan pemilik umat Muslim. Bukan, loh. Umat Muslim itu pemiliknya Allah, guys. Bukan Muhammad. Ya, kenapa Muhammad menyebutnya umatku? Lah, umat yang diperintahkan untuk dia dakwahi. Umati, umatku. Berarti kan umat keputusanku. Kita bahas ya. Muslim kepemilikannya apa siapa? Oke, kata umat. Wapi sudah ngomong panjang lebar, masa saya nggak dikasih ngomong? Nampaknya takut sekali dia, lafal teman-teman. ummati itu susunan idofa, Mas Edis. Ummatun bertemu ya domir. Yang bermakna aku ini kan iyaknya. Iyaknya itu yang bermakna aku. Ummati, iyaknya itu yang bermakna aku. Iya, umati itu kan yang ngomong kan Muhammad. Nah, kata umat berarti umat. Iyaknya bermakna aku. Ummati, umatku. Nah, susunan idofah dalam bahasa Arab menyimpan antara 3 huruf jar. Makna yang disambung itu ada 3. Bisa huruf jar min, bisa huruf jar li, bisa huruf jar fi. Saya melihat aura Gus Wapi ini nampak panik begitu. Jangan panik lah Gus Wapi. Slow saja. Gini loh. Ilmu bahasa Arab sampai paham nggak apa itu huruf jar? Nah, masa dari tadi kita bahas begitu? Maksud saya pertanyaan sederhana gini Gus Wapi. Sebelum Anda membahas umati, kan umati. Nah, dia panik kan teman-teman kan? Nampak ya, dia panik teman-teman. Kan? Saya menyimpan makna huruf jar dalam susunan idofah. Oke, sekarang gini, apakah saya dikasih kesempatan bicara? Ya, saya tanya dulu, huruf jar itu apa? Nggak tahu saya. Ya sudahlah, ngomong aja dulu lah. Bahasanya itu terlalu jelimet. Yang saya tanya aja nggak jelimet kok. Yang saya tanya itu sederhana. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebut seorang manusia dengan lafaz Robbi. Setuju? Setuju. Oke. Dia juga menyebut Allah dengan kata Robbi, betul? Ya. Nah, berarti dia punya berapa Rob? Rob yang bermakna Tuhan dia satu. Rob yang bermakna raja dia satu. Kan begitu. Masalahnya Tuhan, raja, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Lah, yang kita bahas bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, satu bahasa Arab ketika mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu, kan? Baik. Di dalam bahasa Arabnya kata itu tetap sama, setuju? Oh iya, tapi secara makna. Nah, sekarang begini. Coba kita jangan diterjemahkan. Kita pakai bahasa aslinya. Terjemahkan kamu ke bahasa Arab aja gak tahu. Gimana sih? Begini. Tuan, Tuhan, raja, pemilik itu kan bahasa Indonesia. Yang bilang itu bahasa Cina siapa?
Nah, makanya di dalam bahasa Arabnya tetap aja lafaz itu tetap jadi Rob. Setuju? Sekarang Nabi Jangan Muhammad panik begitu dengan lah, Gus sebutan Rob itu Wapi. tertulisnya di mana? Sungguh sulit ini saya ini. Nabi Muhammad Saya- tertulis sebagai Jangan Rob jangan ke itu Muhammad dulu, tertulisnya Gus. di mana? Gus Wapi yang terhormat, jangan ke Muhammad dulu. Gini. Kita Langsung simpulkan aja dulu. intinya biar gak panjang-panjang. Oke, intinya begini. Berapakah yang dipanggil oleh Nabi Yusuf sebagai Robnya? Dua. Berarti berapakah Robnya Nabi Yusuf? Rob yang bermana Tuhan. Rob yang bermana Jawabnya raja. simpel saja. Berapakah Robnya Nabi Saya Yusuf kasih dalam Al-Quran? terjemahan karena kamu bisanya cuma terjemahan. Mereka langsung lari ke terjemahan, teman. Kan kamu nggak Jadi bisa bahasa gini, Arab. saya mau balik ke Kristen ya. Sekarang kita bahas Kristen. Saya tahu kalian nggak sanggup bahas Islam. Gini, Gus. Kok bagus? Gak apa-apa, saya memahami gini, Gus. Saya tahu Gus Wapi akan menjaga umat supaya umat nanti tidak berpaling. Karena Gus Wapi kan masih memikirkan umat. Kalau saya nggak seperti itu. Walaupun itu akan membombardikan keyakinan umat, nggak masalah. Karena kebenaran tetap kebenaran. di sini. Loh, gini Gus, begini. Kalian kan sering nanya begini, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Berarti ada berapa Tuhan? Ya jawabannya dua. Kenapa susah-susah? Tetapi di dalam Bible, ya, kata kurios itu memang bukan cuma dua, bukan Oke, cuma hanya satu. Yesus Tuhan berarti. Yesus Tuhan. Betul, Bapak juga Di Tuhan. mana dalam Bible bahasa Arab Yesus disebut Rob? Coba. Bible bukan bahasa Arab, Gus. Yang saya tanyakan Bible berbahasa Arab, yang kita bahas kan bahasa Arab. Kamu kan nanya Rob kan? Gus, Bible bukan bahasa Arab. Bro, Bible itu memang bukan bahasa Arab. Yang saya tanya Bible yang berbahasa Arab, Van Dijk ini saya coba ya. Saya coba lihat ini ya. berbahasa Gini misalnya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan saya. Berbahasa Ya muslim-muslim tuh harus follow saya. Karena Gus Wapi dan Yusuf PI sudah tidak sanggup mereka menjawab Wah, pertanyaan. sanggup kamu kalau ngomong guys. Nih ya. Ini kan Van Dijk. Van Dijk ini kan berbahasa Arab. Nah, dalam Alkitabul Muqaddas, di mana Yesus disebut Rabbun. Baik, begini saya jawab ya Gus ya. Ya. Masalahnya Bible bukan bahasa Belum Arab. jawab sudah masalah ini. Iya, kita kembali ke bahasa aslinya. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan kata-kata kurios. Kurios itu, ya Kyrios, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lord. Kata yang sama ketika Abraham memanggil Tuhan, my Lord, juga sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar Gus Wapi, kata Tuhan atau kata Tuan itu dalam bahasa Arabnya itu kata yang sama. Cuman dalam bahasa Indonesia jadi dipecah kaca itu. Kata itu jadi dua. Tapi dalam bahasa Arabnya tetap satu kata. Jadi kata Rob tidak salah ditujukan kepada manusia dan tidak salah ditujukan kepada Allah. Kalau memang Ustaz Yusuf bisa nggak saya besarkan Ustaz? Izin Ustaz. Harusnya Yusuf turun aja. Ini kau dis. Kalau memang Yesus itu bisa disebut Rob dengan arti Kyrios, seharusnya dalam Yohanes 13:13 ini kan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, ternyata dalam Bible bahasa Arab apa? Antum tada'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, menggunakan kata sayyidan di sini. Kok bukan robban? Baik. Kenapa bukan robban? Makanya Nabi Muhammad itu disebut sayyid. Bukan robban, bukan robbun. Ternyata dalam Alkitabul Muqaddas Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri ya, karena tulisannya merah. Ternyata di bahasa Arabnya dilafatkan sayyidan. Ini yang salah terjemahan siapa berarti ini? Baik. Kenapa kok tidak dilafatkan Rabbun di sini? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, monggo. Baik, ini baru diskusikan enak, kita akademis ya. Jadi Gus Wapi mempersalahkan kenapa Yesus itu diterjemahkan sebagai Sayyid dalam bahasa Arab, nggak ada Rob. Tapi tahukah Anda Gus bahwa Allah itu Sayyid juga? Setuju nggak? Di mana? Baik, saya tunjukkan. Sebentar saya balikkan kamera saya.
Apakah Allah juga Sayyid? Ya, Gimana coba. cara balikan kameranya nih? Oke, ini ya, ini hadisnya, Gus. Bisa diperbesar? Di Arabnya coba. Baik nih, Arabnya ya. Ya. Nih, Baca. terjemahannya. Terjemahannya baca dulu. Masa saya berbicara dipotong-potong. Coba saya baca Arabnya, nanti kamu terjemahannya. Silakan. An Abdillah bin apa itu? Asyikhir. An Abdillah bin Asyikhir radhiyallahu an, terus qala. Terus ke bawah. Intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pergi menuju utusan Bani Amir. Kemudian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakulna, maka kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, panutan kami. Fakola, maka Rasulullah menjawab, as-sayyid, oh ada alnya itu. Kalau ada alnya, sayyid sang maha, gitu. Oke, Coba jadi Anda pakai setuju nggak agamanya. bahwa Allah itu sebenarnya Sayyid juga? Kalau ada alnya boleh. Iya. Al itu berpengaruh dalam bahasa Arab. Iya, makanya saya bilang begini, Gus. Sebenarnya begini, Sampai kita paham itu, nggak? Al itu ada berapa dalam bahasa Arab? saya balik dulu kamera saya. Ya, al ada berapa dalam bahasa Arab, Mas Edis? Gus Wapi, janganlah bermain kata-kata. Begini. Orang yang paham bahasa Arab berdebat dengan orang Yang saya maksudkan begini, Gus. sulit. Ketika kita ini diskusi memahami makna sebuah kata, memaknai konteks, kemudian budaya setempat, kita nggak akan debat kusir loh. Budaya setempat, tapi kamu Makanya ketika begini, Gus, makanya ketika Yesus dipanggil dengan kata-kata kurios yang artinya adalah Tuhan atau Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah. di dalam Quran di bahasa Arab kan bukan robun. Begini, kita jangan bahas masalah bahasa ini. Kita kembali ke bahasa aslinya loh, Gus. Bahasa aslinya kan kurios, betul nggak? Ya. Nah, kurios itu artinya sama seperti kata Sayyid. Rob di dalam Al-Quran. Bisa Bisa sayyid. Tuhan. Kalau di kitab kamu bisa. sayyid. Oke, sekarang saya tanya. Mana ada Gini, Gus? Gus. Di mana Sekarang ya? gini, Gus. Gus, gini. Banyak orang sekarang itu terlalu mempersempit sebuah kata sehingga kita ketika orang berbicara Rob, maka sudah tertuju kepada Allah, betul? Oh iya, salah itu. Salah. Nah, padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum Kan tentu, makna sama. banyak. Sama seperti itu juga di dalam Kristen, Gus. Ketika berbicara kata Tuhan, belum tentu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, itulah diskusi saya dengan Nandar waktu itu. Saya bilang begini, maksud kamu Yesus itu Tuhan, maksud kamu Bapa di sorga. Kami membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Maka Yesus dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan yang Yesus dibawa kepadanya? Ya tidak. Makanya Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu Bapa di surga. Sama seperti Yusuf menyebut kata Robbi. Apakah Robbi di situ merujuk kepada Allah? Tidak. Robbi di situ merujuk kepada si suaminya Zulaika tadi. Begitu. Ya. Nah, berarti Robbun ini kamu sepakat ya, maknanya bukan hanya Tuhan ya, bisa bermakna. Setuju. Sepakat. Pemilik, tuan, majikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Kan Yesus bukan orang Arab, Gus Wapi, gimana? Bukan, maksudnya di dalam Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Masalahnya Bible Kristen tidak Arab, dalam bahasa Arab. Sayyid sama Robbun itu lebih tinggi Robbun, Dis. Kita bukan masalah tinggi-tinggian, gini loh. Jabatan seseorang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau seseorang itu memiliki kedudukan, memiliki wibawa, dia dipanggil sebagai guru, rabi. Yusuf PE juga sudah menerangkan itu. Dia dimarah-marah sama Majid itu, gara-gara mengatakan Yusuf. Sabar dulu. Ya, aku jelaskan dulu sama Majid. Kemarin Majid udah saya ajari tentang itu ya. Orang Arab yang sok tahu kan kayak gitu. Ya, udah saya jelaskan ya. Di situ Robbi, ya Robbi
Yusuf itu dia ngomong dalam bahasa Ibrani, kan kayak gitu, karena bahasa dia adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab gitu. Kalaunya dalam bahasa Ibrani, ya tuanku itu apa setaranya? Adoni. Nah, Adonai itu kan gelarnya, setaranya dengan apa? Adonai. Ya dengan Arab. Tuanku itu apa bahasa Ibrani ya? Adonai itu gelar. Ada. Oke, saya Makanya kalau yang nggak tahu nggak usah protes gitu. Saya tanggapi dikit Yusuf ya. Jangan nanti kalian Nggak berdua tahu ketakutan. dan Ini saya udah lawan 2 betul, orang. Bu. Begini. Yusuf. Sekarang dari mana Yusuf Dibilang lawan PI? 2 orang. Dari mana Yusuf PI mengetahui bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani? Loh, gimana sih? Ini yang Coba sekarang saya tanya Gus, bener nggak Yusuf berbahasa Ibrani di dalam surat Yusuf ayat ke-12 ketika dia Bentar, mengatakan- Des. Sejak kapan Nabi Yusuf itu berbahasa Arab dan Indonesia gitu? Baik, saya jawab. Itu akan ku kembalikan kepada kamu. Baik, gitu. saya jawab. Begini, apa namanya Yusuf PI. Di dalam Al-Quran tidak ada indikasi bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani. dia kan bukan orang Arab, Dis. Dari mana kita tahu dia bukan orang Arab? Dari sejarahnya. Astagfirullah. Dulu Nabi ketika ada di Yudea, bahasanya apa? Bahasa kita. Oke, sekarang saya tanya, nah, Yusuf tinggal di mana? Kan di daerah tempatnya Yakub, Nabi Di Yakub. mana? Di mana? Ya di daerah Bethlehem lah. Salah, dia di Mesir gimana? Lah, Dia di itu Mesir di Mesir. setelah dia diangkat jadi raja, Bre. Ya ketika dia tinggal memanggil kata Robi itu kan di Mesir. Zulaika itu. Musa bahasanya apa? Orang mana Musa? Baik. Musa Selamat itu datang, lahir begini. saudara. Musa itu lahir dan besar dia di Mesir. Nah, bahasanya Nabi Musa, kitab sucinya bahasa apa? Jangan bicara kitab suci, Ibrani. bahasanya Musa. Ya itu. Begini. Tapi kalau kita jauh kemana-mana gini, kita nanti jadi jauh kemana-mana. Yang saya maksudkan cuma begini. Kan Yusuf menyebut manusia dengan kata-kata Robi. Kalian tidak permasalahkan. Betul sekali. Tetapi ketika kami menyebut Yesus dengan kata-kata Tuhan, kalian permasalahkan. Padahal itu sebenarnya kata yang sama. Jadi kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Begitu juga kata Tuhan atau kata Tuhan, kata kurios, nggak apa-apa ditujukan kepada manusia. Nah inilah yang membuat kita tuh debat kusir di sini intinya. Yang saya heran begini, Mas Adis. Kenapa Yesus tidak dalam Alkitabul Muqaddas? Kita kan bahas Rob. Yang kita bahas itu Robbun, berarti bahasa Arab nih. Robbun yang berarti Tuhan tidak pernah disematkan kepada Yesus. Tetapi nih, dalam perjanjian baru, Kolose 3 nomor 18, justru suami dipanggil Robbun oleh istrinya. Kok bisa, Mas Edis? Robbun itu, kalau dalam bahasa Arab, Mas Edis ya, ini coba ya. Ini ya. Ini Kolose. Kalau kita di dalam bahasa Arab begini. Nih ya. Kolose 3 nomor 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Oke, kita ada bahasa Arab kan sekarang ya. Berapa tadi itu? Belajar ngaji. Wah, mana wis? Ngaji itu belum tentu Hari. bisa. Tunggu. 18 ya. Ayat 18 ini bahasa Arabnya nih. Hanya bisa 18. membaca Quran untuk mengerti 18 nih ya. Ayat Tuhan Nisa. Itu guys. Ya. Ya itu Akhbi'na. Ayat Tuhan Nisa. berdalam bahasa Arab. Loh, kok ke atas? Nah, hilang lagi. Tahu. Panik kan Gus Wapi ini. Tuh, Maya. Sambil nunggu ya Gus Wapi ya. Gini loh. Yang ingin saya utarakan tuh cuman gini. Kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Muhammad. Yusuf PI sudah mengaku itu walaupun ditarik lagi sama dia. Nggak bisa, sama Nabi Muhammad nggak bisa. Lalu kenapa Udah bilang Ali Imran 80, kau tetap ngotot. Nih, Mas Edis. Ayat Tuhan Nisa, wahai perempuan-perempuan, akhdi'na. Ya, akhdi'na.
berlaku baik, taat lirijalikunna kepada suami-suami kamu kama yaliku firrabbih. Nah, posisi suami sapa seperti ar-rabbu, ada alnya lagi nih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau sudah alnya ini bermakna khusus ini berarti. Bisa ditanggapi? Kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Suami disuruh dijadikan Robbun kepada istri. Berarti kamu punya berapa Rob di dalam Bible kamu? Pertanyaannya sama dengan kamu. Saya tanggapi ya. Nah, ya, bedanya gini. pertanyaannya, kamu Baik. punya berapa Rob di dalam kitab suci? Baik, baik. Saya tanggapi. Jadi bedanya begini, Gus. Kalau saya ngaku saja, jujur-jujur aja, tiga yang satu itu. Sekarang masalahnya umat Muslim, Suami Rob. suaminya siapa? Loh, Di dalam suaminya ayat siapa? di dalam ayat tadi kalau setiga nomor 18, Foto-foto semua itu istri biasa wajib aja. menjadikan suaminya Robbun. Suaminya dia sendiri. Iya, menjadikan Robbun. Berarti kamu Ya, punya berapa Rob? suaminya dia sendiri. Iya, berarti punya Kita ini berapa kan Rob? bicara umat, Gus. Kita nggak bicara satu orang perorangan. Gimana sih, Gus? Kita bertanya, jumlah kamu punya Rob itu berapa? Gus, Suami jadi Rob. kita ini bicara umat, bukan bicara perorangan. Oh, ayat ini bukan untuk umat. Emangnya ayat ini untuk Itu berbicara mengenai Oh, kita- istri. Istri-istri harus patuh kepada Istri- suaminya. istri kan umat juga, bro. Iya, tetapi kan si istri dari suami itu. Anjir di Bible. Nah, berarti istri ini punya berapa Rob? Tambah ya. Baik. Kalau Apa? dia sendiri, Rob kalau kudus, dia sendiri, robnya suami, banyak. Kalau keempat dia berarti. sendiri, di tempat Betul, kerja, betul. majikannya itu robnya dia. Di tempat dia kerja. Berarti Robnya Mas Edis banyak ya? Tapi kalau kita bicara umat, maka yang menjadi rob itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, Berarti sekarang kita bicara umat nih, Gus. Kita bicara umat. Sekarang saya tanya, Gus, sebagai muslim yang sejati, kepada siapa mereka harus mengucapkan sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. kepada para nabi, Kepada Muhammad dan kepada Allah, betul? ya. Nah, sekarang berarti ketaatan seorang muslim kepada Allah itu sama dengan ketaatannya kepada Muhammad, betul? Sama. Iya. Terus apa salahnya ketika kami takluk kepada Yesus sebagaimana kami takluk kepada Bapa? Jadi yang jadi Rob kami ya memang Bapa, ya Yesus juga, ya Roh Kudus juga. Nah, ini Sebenarnya Rob perbedaannya. kalian. Perbedaannya begini. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Misal ada presiden mengutus ajudannya sebagai kepala sekolah di sebuah daerah. Lalu presiden mengatakan, barang siapa yang taat kepada kepala sekolah ini, utusanku ini, maka sama dengan dia taat kepadaku. Nah, maka siapa saja murid di sekolah itu yang taat kepada utusan presiden ini sama dengan taat kepada si presiden. Baik. Bukan berarti kepala sekolahnya adalah presiden, Sangat atau setuju. bagian dari presiden. Saya sangat setuju dengan Bukan bagian dari presiden dia cuma utusan. Baik, saya jawab. Dalam hal perintah kita sama. Baik. Gitu. Artinya Muhammad adalah Rob, tetapi dia bukan Allah. Tetapi gelarnya itu, status dia itu juga sebagai Rob. Rob apa berarti? Rob dalam pengertian dia itu yang mengendalikan Kan umat, harus ada yang idofahnya, mengatur Dis. umat. Harus ada idofahnya, Rob apa gitu. Iya, Rob kan pengertiannya kan pengendali, pengatur, guru, pemimpin, Iya, kan penuntun, pengendali kepala, kan gitu. Pengatur apa? Kan gitu. Rob Pengatur apa? umat. Ada nggak dalilnya itu? Karena dikatakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada rasul. Berarti rasul itu sebagai pengatur, pengendali. Serupnya. Karena dia yang kepadanya kita taat. Makanya seorang muslim takluk patuh tunduk kepada Muhammad. Karena ketika muslim takluk patuh tunduk kepada Muhammad, sebenarnya dia itu sedang takluk tunduk patuh kepada Allah. Karena Karena Allah wasilah. yang memerintahkan. Kan wasilahnya, iya. Iya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di dalam umat muslim juga sebagai Rob. Terus yang Nah, dipermasalahkan Anda kan apa? setuju bahwa kedudukan dia sebagai Rob?
Rob apa kalau Nabi Muhammad? Nah, kan balik-balik lagi ke sana. Bukan berarti dia itu Rob dalam pengertian Allah, Gus. Saya paham. Nggak ngerti edisnya Ustadz. Nah, Kalau gimana kan penyandaran edisnya? itu nggak ngerti dia. Gini, Gus. Gini Mas Edi. Supaya sebentar. Gini Mas Edi. Kalau sampean mau menggunakan bahasa Arab, maka konsisten bahasa Arab. Kalau Anda mau menggunakan terjemahan, maka konsisten pakai terjemahan. Kalau Justru mau saya ingin kita dipakai, konsisten supaya jangan menggunakan terjemahan dulu. Kita pakai aja kata Nah, Rob itu kalau aja. konsisten pakai bahasa Arab, maka kaidahnya dipakai. Baik, Idofahnya baik. apa Robun Nabi Muhammad Baik. ini? Gitu loh. Baik. Sekarang begini, Gus. Ya. Kalau ada seorang, Arti. anggaplah namanya Udin. Dia menaklukkan diri kepada iblis, patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, ya kan? Maka secara bahasanya Al-Quran, dia menjadikan iblis itu sebagai robnya. Setuju nggak? Dalam hal kepatuhannya ya. Iya. Ya. Setuju? Ya. Oke. Sekarang sebagai seorang muslim, wajib tidak muslim itu patuh, tahluk, tunduk, sakmina waktona kepada Muhammad? Wajib. Berarti dalam hal kepatuhan, berarti Muhammad sebagai Rob nggak? Oh, paham. Gini maksudnya. Kalau taat kepada syaitan, kepada iblis, ya, dengan mengikuti semua pendapatnya, berarti kita menuhankan iblis. Ya. Lalu bagaimana kepada Nabi Muhammad? Sampai paham nggak? Kan Anda ketika diskusi dengan saya selalu Janganlah membawa mutar-mutar surah begitu, Al-Jathiyah. Wafi. Pertanyaan saya itu Dulu, cuma saya jelaskan simpel loh, dulu. Gus. Waktunya saya dulu. Silakan. Jadi begini. Jawaban cu. Di dalam surah Al-Jathiyah atau di dalam surah At-Taubah ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Nah, kenapa kemudian orang ini dianggap menuhankan kepada dia? Karena ya ini intinya guys ya, ini garis bawah ini. Kenapa ketika kita mentaati hawa nafsu dianggap menuhankan hawa nafsu, kita taat kepada iblis dianggap menuhankan iblis? Karena itu menyalahi perintah sang pencipta yang hakiki. Begitu. Selama mentaati perintah sang pencipta yang hakiki, maka tidak bisa dikatakan menuhankan. Ingat? Ya. Jadi kalau gini, misalnya Allah bilang babi itu haram. Ya. Allah bilang babi itu haram. Lalu ada yang mengatakan nih, babi itu halal secara mutlak. Lalu saya ikut kepada penghalalan babi, maka ini dianggap menuhankan. Kenapa? Karena menyalahi perintah yang sudah ada dari sang pencipta. Maka orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti hawa nafsu dianggap menuhankan karena bertentangan dengan aturan Allah. Selagi sejalan dengan aturan Allah, maka tidak bisa disebut dengan menuhankan. Baik, bisa ditanggapi sekarang ya? Oke, tadi belum dijawab. Karena seseorang yang menyerahkan ketaklukan penuh, kepatuhan penuh, ketundukan penuh terhadap sesuatu, itu dibahasakan oleh Al-Quran, dibahasakan oleh Allah sebagai mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Setuju? Gimana itu datanya? Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Kan sudah saya jelaskan dari surah Al-Jathiyah. Oke, berarti dia sedang Dalam surah Al-Jathiyah itu kita dianggap menuhankan karena kita sedang menyerahkan aturan ketaklukan yang dan datang dari Tuhan ketundukan yang kepatuhan pasti. itu kepada hawa nafsu itu. Setuju? Ya, karena kita mengikuti Nah, sekarang gantian saya dong. Tadi kan udah gantian. Sekarang begini. Kalau kita mau menggunakan standar yang sama, seorang muslim ketika dia tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak menyerahkan sami'na wa ta'na'nya kepada Allah, dapatkah dia dikatakan menjadikan Allah sebagai Robnya? Gimana? Tentu tidak. Betul? Gimana maksudnya? Saya ulangi sekali lagi. Ada orang, taruhlah namanya Muhammad. Nggak usah Muhammad lah, nanti disangkain Muhammad ini. Gini ya, taruhlah namanya Udin. Ya. Oke? Si Udin ini di KTP tertulis Islam. Tetapi dia tidak menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sakmina wa ta'na kepada Allah. Tidak Dia nggak mau patuh, nggak mau. Itulah ya. Oke, bisa nggak dikatakan bahwa Udin menjadikan Allah sebagai Robnya? Ya enggak.
Nggak bisa. Jadi menjadikan sesuatu, seseorang atau apapun sebagai rob artinya membuat sesuatu itu kita menjadi takluk kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti dia, sami'na wa ta'na. Setuju? Ya, kata bahasa kamu tadi itu sudah diajar. Nah, sekarang begini. Muslim yang sejati bukankah harus menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sami'na wa ta'nanya itu kepada dua oknum, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya? Makanya saya bilang sebenarnya kalian mempertuhan atau menjadikan Rob Allah dan Muhammad. Yang berbahasa Arab, Gus. Bagaimana? Kenapa dihitung dua oknum? Apa Allah dan Muhammad bukan sosok yang berbeda? Arab dan dia Bukan. berbahasa Arab. Arti sama. Kita sedang membahas perintahnya, bukan oknumnya. Selama perintahnya sejalan, maka Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu perintahnya satu, tauhid. Saya jawab ya. Jangan dihitung semua. Saya jawab. Kan kita fokus perintahnya, bukan oknumnya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi yang harus dipatuhi itu Muhammad atau firman Allah? Allah Allah lah, Gus. Bukan Muhammad. melalui Nabi Muhammad. Coba ini agak dalam nih pertanyaan saya. Ya, Yang makanya harus saya kasih ditaati. ilustrasi. Makanya saya kasih ilustrasi seperti Bapak Presiden mengutus kepala sekolah di sebuah sekolahan tadi. Itu sebenarnya sudah makul, sudah masuk akal banget, tapi kamu membuat ribet. Bukan gini Gus. Anda yang salah paham nih. Coba Anda pahami dulu ya sedikit ya. Yang harus ditaati itu Muhammad atau firman Allah yang disampaikan Firman Allah. bukan Muhammadnya. Bukan, firman Allah. Baik, makanya saya bilang kalian itu sudah mentaati Muhammadnya. Karena apa? Muhammad berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nggak ada di situ Siapa dikatakan Nabi sedikit Muhammad Gus, bilang sedikit itu? Gus. Tidak ada di situ dikatakan begini. Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kata-katanya nggak seperti itu. Oke. Kata-katanya, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya baca ayat itu harus lengkap, Mas Edis. Di awal-awal ayat itu ada kata-kata kul. Katakan wahai Muhammad, yang nyuruh berkata seperti itu Allah. Iya, Makanya artinya baca ayat Allah itu jangan memerintahkan sepotong-sepotong. supaya Muslim taat kepada sosok Muhammadnya. Ya, yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Iya, Kul, artinya katakan Muhammad. ketaatan kalian kepada Muhammad. Terus apa? Gimana sih? Gini loh, Bukan Dis. bukan hanya kepada firman Allah yang di disampaikan sini. Muhammad, kepada Ini ya. Ini saya muter-muter. Makanya baca ayat itu yang lengkap. Ini ya. Jadi lagi ini terus ya. Kul in kuntum. Ini ya. Ayatnya kan ini kan, nih ayatnya nih. Yang nyuruh itu siapa? Jadi Nabi Muhammad ngomong itu bukan tanpa dasar, Dis. Bukan dari pribadinya. Nih ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Ini yang memerintahkan Allah ini. In kuntum, kalau kalian semua tuhibbuna, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ketika kamu mengikuti aku, apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian, dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Nah, Baik. selalu dikaitkan Allah ini, wallahu ghafurur rahim, bukan Nabi Muhammad yang mengampuni. Baik. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad yang mengampuni dosa mereka? Tidak. Ternyata ayat ini mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah lah zat yang maha pengampun dosa. Yang menyuruh Nabi Muhammad bilang seperti itu Allah. Begitu loh. Saya jawab ya. Ya. Nah, jadi itulah bedanya kita, Gus. Jadi, ketika kami menyerahkan kepatuhan, ketundukan kami kepada Roh Kudus, kepada Yesus, itu sebenarnya kami tidak menaklukkan atau menundukkan diri kepada satu otoritas lain, satu ilah lain, tidak. Tetapi itu bagian bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Jadi cara menjadikan Bapa di sorga sebagai ilah, sebagai Rob, itu dengan cara menaklukkan diri kepada firman-Nya. Oke, Dan sekarang saya tanya kepada kamu. rohnya. Itu sama, Gus. Gantian ya. Gantian, boleh saya nanya ya? Silakan. Ya, pernahkah Bapak Allah mengatakan bahwa Yesus adalah bagian dari firman-Nya? Bagian dari firman-Nya bagaimana maksudnya?
Yesus kan dinarasikan sebagai sang firman. Betul. Sang firman yang hidup. Saya nanya, pernahkah Bapa Allah mengakui Yesus adalah firman dia? Masih butuh diberi jelas. Kata-kata yang dia adalah firmanku begitu. Atau senada? Kalau senada banyak. Contoh Aduh, misalnya. coba. Senada Contoh. yang bermakna Ketika- Yesus adalah firmannya dia ya. Kata-kata Bapa Allah loh. Yuk. Baik. Kalau kata-katanya persis itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang senada gimana? Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu terbukalah langit dan ada suara yang berkata dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, Itu kepadanya lah anakku, aku berkenan." firman. Dengarkan. Katanya tadi nanya, kepada itu Yesus, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu salah satu konfirmasi. Bukan dengarkanlah dia. Nggak ada lafaz Orang yang menaklukkan diri mendengarkan Yesus, taat kepada Inilah Yesus, anakku sesungguhnya yang telah taat kukasihi. kepada Bapa di Bukan surga. dengarkanlah dia. Wow, ngarang. Inilah anakku yang kukasihi. Bukan dengarkanlah dia ayatnya. Ada. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Dis, itu bukan bermakna firman. Maksudnya begini loh, kayak Yohanes. Yohanes kan detail tuh ya. Yohanes tuh detail tuliskan. En hologos. Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Mau kemana? Gimana? Mau kemana? Oh ya, lanjut. Pada mulanya ada firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Nah, pernah nggak sih Bapak Allah menarasikan sedetail seperti yang Yohanes katakan? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa orang pertama kali yang mengatakan Yesus adalah firman-Nya Bapak? Di Yohanes pasal yang pertama. Tahu dari mana Yohanes itu? Yohanes itu muridnya Yesus. Oke, mana bukti bahwa Yesus pernah ngajari seperti itu kepada Yohanes? Nggak ada. Mas, Karena Yohanes murid Yesus, maka Yohanes mengetahui itu. Berarti tidak pernah ada bukti Yesus ngajari Yohanes pada mulanya firman bersama Allah. Tidak pernah ya? Kalau mau Yesus ngajarin Yohanes, kamu begini begitu dan segala macam, nggak ada. Nggak ada. Tat, boleh nggak saya tanya dis boleh nggak aku tanya sedikit gitu? Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Kalah telak. Tapi di Ya. dalam Al-Quran perkataan Yohanes itu dikutip loh. Bentar Dis, aku itu nggak ngerti dengan penyampaian kamu. Menurut kamu, Rob itu pemahaman kamu apa maksudnya? Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri, terus Ya itu menaklukkan diri, menyerahkan membimbing kepatuhan dan gitu, ketundukan menyerahkan secara penuh. kepatuhan. Oh baik. kenapa diskusi Kalau dengan begitu, Tuhan? Bukan hanya kamu kepatuhan bentar. saja, Yusuf. Terus apa lagi? Jadi itu lebih daripada sekedar Kalau kepatuhan. Tuhan itu Tuhan, Itu sudah menyerahkan ketaklukan penuh. Oh, ketaklukan penuh. Jadi kita itu seperti ibarat kata Ada tidak apa? punya hak Ada lagi posisi. selain daripada mengikuti dia. Oke, kalau gitu begini, berarti bisa dong aku sebut kamu Robnya umat Kristen kalau gitu. Benar ya. Betul nggak? Nih. Bisa kan? Berarti aku sebut kamu itu Robnya umat Kristen kan kayak gitu ya. Karena apa Dis? Ya mana Disnya? Dengarkan dulu ya. Aku nggak paham gitu. Bentar ya Ustadz Wafi ya. Nggak paham dengan maksud Edis. Sebentar, saya mau tanya dulu gitu. Kalau Edis kayak gitu, pemahamannya berarti Edis ini Ustadz Robnya umat Kristen sekarang. Iya, makanya saya mau tanya dulu. Jadi tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Siapakah yang pertama kali menarasikan Yesus Sorry sebentar. Tadi saya tinggal Yohanes. buka pintu. Ya. Gini, pertanyaannya tadi Yohanes apa, tahu Sob? dari siapa? Nggak ada katanya. Baik, baik. Ya. Sebentar, saya tanggapi dulu Yusuf. Ya, karena dua nih. Gini. Begini Gus Wapi, ini yang saya sebut sebagai logical fallacy. Karena Yesus tidak pernah dituliskan mengajarkan itu kepada Yohanes, bukan berarti itu tidak demikian. Itu kan, tapi justru begini, kutipan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, itu diambil oleh Al-Quran. Bahwa Isa itu disebut sebagai firman-Nya, kalimatnya. Ada itu dalam Al-Quran. Tapi kalian mengejek Yohanes itu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Yesus dan Nabi Isa sama tak, Yes? Sedikit Gus. Ketika Maryam didatangi oleh malaikat di dalam surat Ali Imran ayat 45. Dikatakan di situ,
Wa itqala malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa bin Maryam. Kacau bacanya. Yubashiruki bukan yubashiruka. Makanya kacau bacanya. Sebentar Yusuf lagi. Suaramu kalau ngomong suara saya ketimpa gini. Dikatakan di situ yubashiruki menggembirakan kamu bi kalimatin minhu, kalimat daripada Allah. Jadi Yohanes pasal yang pertama itu dikutip oleh Al-Quran. Nah, coba sekarang kembali ke pertanyaan tadi Yusuf. Apa Rob itu? Baik. Kalau menurut kamu, Rob itu pengertiannya pembimbing, yang menyerahkan kepatuhan, ya, penaklukan penuh. Berarti bisa dong, ya kamu Edis TV, ku sebut Robnya umat Kristen gitu. Baik, saya jawab. Karena apa? Bentar, aku kasih alasan dulu ya. Jangan kau jawab dulu. Berarti ya teman-teman, Edis ini Robnya umat Kristen. Karena umat Kristen yang menonton live streaming Edis dibimbing oleh Edis, dan umat Kristen yang ada di live streamingnya Edis, kalau Edis berkata mereka patuh dengan perkataan Edis. Terus umat Kristen yang ada di live streamingnya Edis gitu ya, menundukkan dirinya ya, ditaklukkan oleh Edis akalnya gitu. Artinya gini, Edis bisa dong ya kita sebut Robnya umat Kristen, ya kan gitu. Jawab. Ada 4. Ya, Baik, saya jawab ya. Makanya begini, Sub. Apakah seseorang Kristen itu menaklukkan diri kepada saya? Contoh, saya kasih contoh. Ada orang Kristen nih di live saya. Sekarang kamu lompat dari jurang. Mereka pasti tidak melakukan itu. Ketika mereka tidak melakukan itu, artinya mereka tidak menyerahkan ketaatan, ketaklukannya kepada saya. Bagaimana bisa dikatakan seseorang patuh kepada saya kalau dia saya suruh tidak mau? Contoh, ada orang Kristen di live saya. Coba lompat kamu ke jurang. Pasti dia nggak mau. Tandanya bahwa saya bukan Rob bagi dia. Sekarang Baik. tanya Yusuf. Saya tanggapi dulu. Belum dulu kau bertanya. Aku nggak paham maksud kau masalahnya. Baik, Oke? silakan. Baik, ku tanggapi dulu. Kalau kau suruh dia lompat, itu bukan konteks bimbingan agama. Coba ketika kamu di live streaming kamu mengatakan Muhammad Rob. Umat Kristen masuk ke tempatku percaya semua mereka. Artinya apa? Dari kepatuhan mereka gitu ya kepada kamu, ucapan kamu mereka patuhi. Terus kamu membimbing mereka sehingga mereka menganggap bahwa akalnya kau kuasai. Nabi Muhammad itu Rob, kata umat Kristen. Beda konteks kalau kamu menyuruh terjun dari atas gedung ke bawah, beda konteks. Yang ku maksud itu kepatuhan dari ajaran kau. Maka jika dari ajaran kau bimbing umat Kristen di TikTok, maka ya kau bisa disebut dengan Robnya Kristen gitu ya. Baik, saya jawabnya. Baik. Kenapa saya katakan kepada penonton-penonton saya yang Kristen bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Karena begini, Yusuf. Karena Anda pertama pernah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, sekalipun Anda tarik pernyataan Anda itu. Kemudian umat-umat Islam yang lain seperti saya sebutin nama-namanya biar kita jelas. Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Kemudian Ar-Rashid, orang APII, mengakui Muhammad itu Rob. Yusuf PI tadinya dia mengakui Muhammad itu Rob, lalu ditarik kembali, lalu khusus buat Edis katanya. Artinya begini, Sub, kenapa saya katakan umat muslim itu Robnya, Tuhannya, tuannya adalah Muhammad? Karena sebagai seorang muslim yang sejati, dia harus menyerahkan ketaklukan dan kepatuhannya kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata, jikalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil, maka jawaban bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sami'na wa ta'na.
Kok tanggapi ya begini Des ya. Kalau Nabi Muhammad nyuruhku Yusuf, kamu dari atas gedung ya terjun ke bawah, nggak bakalan kuturuti, enggak. Berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Bukan durhaka, karena apa? Di Al-Quran dilarang untuk menyakiti diri. Artinya ketika Nabi Muhammad memerintahkan Yusuf dari atas gedung terjun ke bawah menyakiti diri, Nabi Muhammad artinya tidak sesuai dengan Quran. Gak mungkin dia memerintahkan seperti itu, gak mungkin. Itu kan perkara Ya. tidak mungkin. Ya, Perkara dia artinya gini, memerintahkan. kau nggak bisa bawa percontohannya tadi, umat Kristen ya tidak takluk kepada saya, kata kamu. Bukan kayak gitu konteksnya. Yang konteksnya yang kau maksud kata Rob sesuai dengan yang kau katakan kepatuhan, membimbing, kan kayak gitu, penaklukan, ditaklukkan dirinya Oke, tapi sepenuh saya mau tanya, hatinya, kan kayak gitu. Baik. Saya Saya mau bentar, tanya. bentar, jangan panas Sebagai dulu. muslim, sebagai muslim. Oh, jangan Benar panas tidak? dulu, belum selesai aku. Jangan panik kau kayak gitu. Jangan panik dulu. Ya, jangan panik Ya, dulu. silakan, Jadi Nak. artinya kayak gini, sesuai dengan ajaran kau, ya artinya Rob itu pembimbing, terus Rob itu menyerahkan kepatuhan, kan kayak gitu ya. Terus Rob itu penguasaan, ya artinya kau adalah Robnya Kristen gitu. Ku bilang seperti itu. Kenapa? Sekali lagi ku tegaskan, kamu membimbing Kristen di live streaming kamu. Terus Kristen menundukkan kepatuhannya dengan yang kau omongkan. Kan kayak gitu. Terus yang kau kuasai dari akal Kristen sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Itu kan artinya dari mulut kamu dia patuhi. Artinya bisa saya simpulkan Des ya. Arti Rob yang kau maksud kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Yusuf itu, kamu pun bisa kusebut Robnya Kristen. Karena umat Kristen patuh denganmu, takluk denganmu, dan dikuasai olehmu. Kan gitu. Tanggapi. Udah, silakan. Jangan panik ya Sob ya. Ini saya udah main nih loh. Saya datang tempat Yusuf nih, saya datangi. Kalau muslim nggak berani tempat saya. Gini. Baik. Jadi Sob, apakah orang Kristen menyerahkan ketaklukan kepada saya? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena ketika orang Kristen saya suruh, tidak ada mereka yang menaklukkan diri secara mutlak kepada saya. Contoh, hei, serahkan dirimu kepadaku. Hei, masuklah ke medan perang agar kamu mendapatkan ini. Matilah karenaku. Nggak ada, Sob. Tetapi sebagai seorang muslim yang sejati, bukankah kalian itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad? Apapun yang Muhammad perintahkan harus kalian laksanakan. Contoh. Kalau Muhammad berkata kepada Yusuf PI, hai Yusuf PI, masuklah kamu ke medan perang. Anda laksanakan nggak, Sob? Kepada Nabi Muhammad kita harus patuhi, guys ya. Kau bertanya sama aku gitu. Ini saja lah, simpelnya gini. Oke, Seandainya aku jawab. memerintahkan, Karena Allah sebentar, belum selesai, Sob. Kamu kan panjang Ya lebar. udah, selesaikan dulu. Begini, seandainya seorang muslim diperintahkan oleh Muhammad, durhaka nggak muslim itu ketika dia membantah? Durhaka, ada ayatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang muslim, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi nggak boleh, Sob. Bahkan jawaban bagi seorang muslim kalau Muhammad udah bicara adalah sami'na wa to'na. Kami patuh, kami mendengar, dan kami taat. Udah. Nah, ini untuk penutupnya ini. Sebenarnya gini saja, Sob. Mau kabur kita kau. jangan panjang lebar. Ya. Sedikit, gini. Kita jangan panjang lebar. Pengakuan bahwa Muhammad itu Rob, itu sudah diakui oleh kalangan kalian sendiri. Saya kasih contoh misalnya kata Daman. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua. Jadi Allah
dan Muhammad itu Rob kalian. Nah sebenarnya Yusuf, kalau kamu ingat-ingat lagi perkataanmu, nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya. Bisa, iya. Pertanyaan Untuk saya Rob. itu. Itu ada Rob, ya ada. Nggak ada kamu bilang untukku loh, Sob. Kamu bilang Ya ada udah aku zaman tanggapi itu. dulu. Banyak Coba, pincong. jangan. Tadi kamu timpa suara saya. Coba, jangan ditimpa ya, jangan ditimpa. Jangan panik, Sob. Jangan sampai. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya itu.